Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan utama. Karena itulah tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, menjelaskan kepada kita jalan-jalan yang menghantarkan kepada keridhaan Allah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa kriteria yang mana dengannya kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun perbuatan yang pernah kita lakukan. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Sungguh ini adalah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satupun di antara manusia yang luput dari kesalahan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum thumma laja'a biqaumin akharin yudnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kalian tidak melakukan kesalahan, tidak jatuh ke dalam dosa, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kalian dengan kaum lainnya, di mana mereka berbuat dosa namun mereka beristighfar, meminta maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada mereka. Di dalam hadis Ubadah tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sifat yang dengannya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga apapun perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah." Siapa yang bersaksi la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak dia sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat yang pertama. Ketahuilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sembahan yang hak,
satu-satunya sesembahan yang hak adalah dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara manusia yang mengira bahwa penghambaan itu semata-mata hanya dengan sujud, hanya dengan melakukan hal-hal yang sujud kepada patung-patung ataupun yang semisalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa penghambaan kepada makhluk tidaklah semata-mata hanya dengan sujud kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menjadikan ulama dan rahib ahli ibadah mereka sebagai Rabb yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, salah seorang sahabat, Adi ibnu Hatim radhiyallahu an, yang mana beliau dahulunya adalah seorang Nasrani, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lasna na'buduhum ya Rasulullah." Kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Karena anggapan Adi ibnu Hatim radhiyallahu an, penyembahan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sujud kepada ulama, sujud kepada rahib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Alastum idza harramu ma ahallallah haramtumu wa idza ahallu ma harramallah haramtumu." Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian turut mengharamkannya, dan ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian pun turut menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatilka ibadatuhum. Itulah hakikat penghambaan diri kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa macam hal-hal yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dia sembah? Karena orang memperturutkan hawa nafsunya, sama hakikatnya dengan menjadikan nafsu tersebut sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempersaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mentaati Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Sifat yang kedua adalah dengan meyakini, mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu gelar yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah. Tidak mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan beliau, tidak mendudukkan beliau pada posisi Tuhan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah hamba Allah, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mempersaksikan Rasulullah sebagai rasul utusan Allah, yang dia yakin akan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah ketika seseorang mempersaksikan Muhammadur Rasulullah, maka dia membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena apa yang disampaikan oleh beliau adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhu fima amar, serta mentaati beliau di dalam setiap perintah. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah. Wa alla yu'badallah illa bima syara,
tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ketika seseorang yakin bahwa beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin bahwa segala ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah yang merupakan kebenaran yang mutlak harus diikuti. Dan segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mutlak harus ditinggalkan. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, juga meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam bukanlah seperti keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah anak Allah Subhanahu wa taala, namun beliau adalah seorang hamba, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, di mana Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada ibunda Nabi Isa, Maryam alaihissalam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat lainnya adalah wal jannatu haq wan naru haq. Ini yang keempat. Yakin akan keberadaan surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Yakin akan keberadaan neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kufur, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah merupakan keyakinan yang memerlukan bukti. Bukan hanya sekedar keyakinan yang keluar sebagai ucapan dari lisan tanpa ada realisasi dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti segala apa yang diperintahkan Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.